Ya, kita akan masuk ke dalam pelajaran kita hari ini dan kita akan membahas hukum hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kita akan bahas ini dalam 2 pertemuan ya. Minggu ini dan minggu yang akan datang. Hormatilah ayahmu. Mari kita membaca sama-sama Keluaran 20 ayat yang ke-12. 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ini ada perintah hormatilah ayah dan ibumu. Nah, pertama-tama bahwa hukum ini itu hanya ditujukan untuk anak terhadap orang tua ya. Jadi hormatilah ayah dan ibumu berarti ayah dan ibu ada di atas, anak ada di bawah ya. Anak ada di sini, dan ini hanya berlaku bagi anak taat atau tunduk kepada orang tua. Nah, mengapa ini ditekankan? Karena sejumlah penafsir, misalnya John Calvin, Jameson, Fawcett and Brown, Keil dan Delitzsch, mereka berpendapat bahwa hukum ini tidak hanya berlaku untuk anak terhadap orang tua, tapi mereka juga berpendapat bahwa ini berlaku bagi semua yang ada di bawah, itu mesti taat kepada otoritas yang ada di atas ya. Jadi misalnya bahwa di atas ada pemerintah. Kalau pemerintah di atas, maka masyarakat atau warga negara itu mesti tunduk dan taat kepada pemerintah yang di atas. Juga majikan. Kalau ada majikan di atas, maka pembantu rumah tangga atau pelayan ya itu mesti tunduk kepada otoritas di atas mereka, yaitu majikan. Atau misalnya ada majelis atau ketua majelis atau pendeta, maka jemaat itu ada di bawah, jemaat mesti tunduk dan hormat kepada majelis atau ketua majelis atau pendeta. Atau juga otoritas di atas, misalnya suami ini di atas, istri itu ada di bawah suami, maka istri harus tunduk kepada otoritas di atasnya, yaitu suami. Demikian juga murid harus tunduk kepada dosennya atau kepada gurunya. Jadi maksudnya adalah sejumlah penafsir ini mengartikan hukum ini, hormatilah ayah dan ibumu, ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak, tapi juga berlaku untuk semua yang di bawah itu mesti tunduk kepada otoritas yang di atas. Ya. Nah, jadi ada pendapat demikian dari sejumlah penafsir. Tapi sekalipun benar, maksudnya sekalipun benar bahwa istri harus tunduk kepada suami, sekalipun benar bahwa pelayan atau pembantu mesti tunduk kepada majikan, sekalipun benar warga negara mesti tunduk kepada pemerintah atau juga jemaat kepada pendetanya dan lain sebagainya, tapi sebenarnya hukum ini, hormatilah ayah dan ibu, memang tidak dimaksudkan untuk semuanya. Dia hanya dimaksudkan untuk anak terhadap orang tua ya. Mengapa? Ada alasannya adalah di dalam kitab suci, hukum kelima ini selalu diterapkan dalam hubungan orang tua dengan anak ya. Kita lihat contoh Matius 15 ayat 4 sampai 6. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, ayat ini jelas bicara soal penghormatan atau urusan orang tua dengan anak. Tapi lihat, ayat itu dikutip di ayat 4, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi ayat ini dikutip tapi diterapkan pada ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 itu dalam hubungan dengan orang tua anak. Jadi Keluaran 20 ayat 12 dikutip dalam hubungan orang tua anak. Juga Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian.
Terus ayat 2, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting. Berarti ayat 2 ini dikutip dari Keluaran 20 ayat 12. Ya. Hormatilah ayah dan ibumu, itu adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia, panjang umurmu di bumi. Jadi itu lagi-lagi kutipan dari Keluaran 20 ayat 12, tapi diterapkan pada hubungan orang tua anak. Di dalam ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Jadi dari ayat-ayat ini terlihat bahwa setiap kali Keluaran 20 ini, ayat yang ke-12 ini dikutip, itu hanya dibicarakan dalam hubungan dengan antara orang tua dan anak. Tidak suami istri, pemerintah dengan warganya, majikan dengan pelayannya, guru dengan muridnya, tidak. Hanya anak dan orang tua. Ya. Juga hal yang sama terjadi pada Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 22. Ya, perhatikan ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Untuk istri ada sendiri, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu, janganlah berkelaku kasar terhadap dia. Ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia. Jadi masing-masing itu sudah ada bagian sendiri, ya. Jadi jelas bahwa anak harus menghormati orang tua. Hukum kelima ini memang hanya khusus bagi anak dan orang tua. Tidak dimaksudkan semua relasi yang bersifat otoritatif, ya. Nah, di sini dibilang hormatilah ayah dan ibu. Nah, menarik bahwa di sini kata ibu itu dicantumkan secara khusus. Nah, ini penting karena biasanya di dalam kitab suci kan kita bisa lihat bahwa perempuan itu jarang-jarang disebutkan, ya. Jarang-jarang disebutkan. Saya sudah pernah beri contoh, ya, bahwa nama anak-anak Adam yang disebutkan itu cuma yang laki-laki, ya. Kain, Abel, ya. Nah, tapi ada anak-anak perempuan tapi tidak disebutkan. Lalu Nuh yang selamat dari air batu kan Nuh bersama dengan anak-anaknya Sem, Ham, Yafet. Semuanya laki-laki namanya disebutkan. Tapi nama-nama istri mereka, istri Nuh, istri Sem, istri Ham, istri Yafet yang adalah perempuan tidak disebutkan namanya. Ayah Abraham itu laki-laki namanya Terah, disebutkan namanya. Tapi ibunya yang perempuan tidak disebutkan namanya, ya. Dan masih banyak contoh yang lain bahwa memang perempuan tidak disebutkan. Nah, tapi begitu hukum ini keluar, hormatilah ayah ditambah ibu. Berarti ibu ini kan perempuan. Hormatilah ayah dan ibumu ini, ibu ini disebutkan secara khusus. Mengapa ibu disebutkan secara khusus? Nah, Calvin mengatakan nama dari ibu dimasukkan secara eksplisit supaya jangan jenis kelamin mereka membuat mereka rendah bagi anak laki-laki mereka. Nah, kan dalam kebudayaan waktu itu kan laki-laki dianggap begitu tinggi, perempuan begitu rendah. Masalahnya kalau seorang anak dia laki-laki tapi ibunya yang di atas dia, tapi masalahnya ibunya perempuan. Nah, kalau ibunya perempuan sedangkan anaknya laki-laki, dan kalau laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan, maka bisa-bisa anak laki-laki ini akan menganggap remeh ibunya. Dan karena itu maka di sini menurut Calvin nama ibu disebutkan secara khusus supaya jangan sampai tidak dihargai oleh anak laki-lakinya. Oke, yang ketiga, anak-anak harus menghormati ibu dan bapak mereka. Tidak hormat kepada orang tua berarti tidak hormat kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Tidak hormat kepada orang tua sama dengan tidak hormat kepada Allah. Kita lihat komentarnya Calvin. Karena itu, karena nama Bapa merupakan nama yang keramat atau nama yang kudus dan dialihkan kepada manusia oleh kebaikan khusus dari Allah, sikap tidak hormat kepada orang tua mempunyai akibat ketidakhormatan kepada Allah sendiri. Dan seseorang tidak bisa merendahkan atau meremehkan bapaknya tanpa bersalah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Hukum ini dari Allah. Allah yang menyuruh untuk
saudara taat sama, hormat sama orang tua. Berarti pada saat saudara tidak hormat pada orang tua, ya sama dengan tidak hormat kepada Allah yang memerintahkannya. Ya. Kalau saudara tidak menghormat kepada ibu, maka itu sama dengan tidak menghormat kepada Allah yang memerintahkannya. Jadi tidak hormat kepada orang tua sama dengan tidak hormat kepada Allah. Stott berkata, banyak orang yang membagi 10 hukum Tuhan ini dalam 2 bagian, di mana bagian pertama itu mencakup hukum 1 sampai 4 dan bagian kedua 5 sampai 10. Ya. Jadi 10 hukum itu ya. Dibagi 2. 1 sampai 4 ini urusan dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Yang ketiga, ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Berikut, hormati, ingat, kuduskan hari Sabat. Nah, lalu hukum kelima ini hormati ayah dan ibu. Nah, kalau ayah dan ibu ini kan sudah horizontal. Kalau jangan ada padamu Allah lain kan urusan dengan Tuhan. Jangan buat patung untuk sembah, itu urusan dengan Tuhan. Jangan sebut nama Tuhan yang sembarangan dengan Tuhan. Kuduskan hari Sabat kan untuk menyembah Tuhan. Berarti hukum 1 dan hukum 4 ini berkaitan dengan Tuhan. Tapi hukum ke-5 sampai hukum ke-10 itu berkaitan dengan sesama manusia. Pertama, orang tua, hormati, kuduskan, hormatilah orang tua, ayah dan ibu. Terus nanti jangan membunuh, jangan berzina, terus sampai hukum terakhir, jangan menginginkan apa yang dipunyai oleh sesama. Ya. Nah, berarti hukum ini dibagi antara 1 dan 4 untuk Tuhan, 5 sampai 10 untuk sesama manusia. Nah, itu cara baginya banyak orang. Tapi menurut Stott, orang Yahudi membaginya dengan cara berbeda, yaitu bagian pertama mencakup hukum 1 sampai 5, bagian kedua mencakup 6 sampai 10. Jadi 1 sampai 5 itu dianggap kepada Tuhan dalam pembagian orang Yahudi. Ya, dalam pembagian orang Yahudi 1 sampai 5 berarti hukum untuk hormati ayah dan ibumu, ya, ayah dan ibu itu dimasukkan dalam pembagian, dia masuk kepada bersama-sama dengan hukum 1 sampai 4 yang adalah untuk Tuhan. Nanti baru hukum ke-6 jangan membunuh, itu baru untuk sesama. Jadi hormati ayah dan ibu ini memang ditekankan seperti betul-betul seperti kepada Tuhan. Ya, jadi betapa menghargainya atau betapa Tuhan mau supaya umatnya menghargai orang tua mereka. Kita lihat komentar Stott. Arti dari pengaturan ini adalah bahwa dia membawa hormat kepada orang tua kita ke dalam kewajiban kita kepada Allah. Jadi hormat kepada orang tua itu adalah kewajiban kita kepada Allah. Dan ini jelas benar, karena setidaknya selama masa kanak-kanak kita, mereka mewakili Allah kepada kita, menjadi pengantara bagi kita, baik dalam hal otoritasnya dan kasihnya. Kita harus menghormati mereka, yaitu mengakui otoritas yang diberikan Allah kepada mereka. Dan dengan demikian memberikan kepada mereka bukan hanya ketaatan kita, tapi juga kasih kita, hormat kita. Dengan demikian sikap hormat untuk orang tua dijadikan sebagai bagian integral, dan sikap hormat untuk Allah sebagai Allah mereka dan hubungan khusus mereka dengan Dia sebagai umatnya. Ya, jadi menghormati orang tua sama dengan menghormati Allah. Kita bandingkan dengan Imamat 19 ayat 1 hingga 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan pada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan dan Allah. Perhatikan kata-kata yang bergaris bawah, ya. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya. Nah, kata menyegani ini oleh King James diterjemahkan fear, takut, atau takut dan hormat dan kasih menurut RSV. NIV hormat, American Standard Bible sikap takut, hormat dan kasih. Ya. Dan perhatikan, teks ini membicarakan hubungan dengan Allah. Coba saudara lihat ya. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini hubungan dengan Allah. Tahu-tahu ini ayat menyerong ke segani ibunya dan ayahnya, lalu kembali kepada Allah, memelihara hari Sabatku, aku Tuhan dan Allah. Jadi berarti
menyegani ayah dan ibu, menyegani orang tua itu dianggap sebagai suatu kewajiban sama seperti kepada Allah, ya. Jadi anak-anak yang tidak hormat orang tua itu sama dengan tidak hormat kepada Allah. Kurang ajar kepada orang tua sama dengan kurang ajar kepada Allah. Saya pernah melihat orang sampai berkelahi sama bapaknya, dia sampai maki-maki sama bapaknya, ya. Bapaknya itu nama Andreas, ya. Biasa panggil Ande. Lalu berkelahi begini, "Woi Ande, laluin hari." Ya. Nah, bayangkan saudara kalau anak kurang ajar seperti itu kepada orang tua, itu tidak menghormat sama Allah, ya. Oke, sekarang sikap apa yang harus ada pada seorang anak terhadap orang tua? Calvin menganggap bahwa ada 3 hal yang mencakup dalam hukum kelima ini. Pertama, hormat. Ya, ini bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam kata-kata dan pikiran kita. Kata-kata kita harus betul-betul hormat kepada orang tua. Ya, pikiran kita juga betul-betul harus ada hormat kepada orang tua. Kedua, menurut Calvin ada ketaatan di sana. Ya, harus ada ketaatan di sana. Dan yang ketiga, harus ada rasa atau sikap tahu berterima kasih. Karena banyak anak-anak tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya, ya. Saya tadi siang atau kapan ya, sempat baca satu tulisan. Tulisan itu ada seorang ibu janda yang kelihatannya hidupnya sulit, ya. Lalu butuh uang 100.000. Dan lalu dia datang kepada anaknya laki-laki, bilang, "Bisakah mama pinjam uang 100.000? Lalu itu anak laki-laki itu bilang begini, "Sebentar ya, saya omongin istri saya dulu, istri setuju atau tidak." Ya, kasihan mamanya yang sudah gemetaran hanya untuk beli beras 100.000 saja, lalu minta 100.000, dia masih butuh persetujuan istri, ya. Nah, lalu diceritakan bahwa setelah dia masuk, begitu dia masuk rumah, dia lihat kaleng susu dari anaknya, dan satu kaleng susu itu sekian puluh ribu, dan ternyata ada berapa, sekitar 30 kaleng susu di situ. Dia kali 50.000, totalnya sekian banyak. Lalu dia ingat bahwa susu untuk anaknya sekian banyak, berarti waktu dia masih kecil mamanya itu menyusui dia, itu berapa harganya? Dia ingat begitu, dia menangis. Lalu akhirnya dia balik, dia ambil uang tanpa persetujuan istri lagi, dia ambil 3 juta, dan ini mama, ya, semua yang saya punya ini punya mama, ya. Nah, jadi memang harus ada sikap tahu berterima kasih. Lalu tulisan yang saya baca itu, dia memberi pesan kepada, pertama, pesan kepada semua anak, ya, anak-anak supaya ingat orang tua yang telah membesarkan dan telah mendidik kalian. Tapi juga ada pesan yang menarik, adalah pesan untuk para menantu, bahwa ingatlah bahwa tanpa mertuamu, ya kan, maka kamu tidak akan bisa punya suami seperti sekarang, ya. Jadi jangan sampai habis menikah istri mau menguasai seluruh yang dipunyai oleh suami, lalu akhirnya orang tua menjadi terbengkalai, ya. Jadi harus ada hormat, ada taat, dan ada rasa atau sikap tahu berterima kasih, ya. John Stott menambahkan hal yang keempat, yaitu kasih atau cinta. Seorang anak harus mencintai orang tuanya, harus ada. Sikap-sikap ini tetap harus ada dalam diri seorang anak, sekalipun orang tua mereka adalah orang tua yang brengsek. Ini susah, ya. Ya, kalau orang tuanya itu brengsek, lalu kita disuruh tetap hormat orang tua seperti itu. Nah, tapi ada alasannya. Kalau seorang budak harus tetap menghormati tuan mereka yang bengis atau jahat, ya. Jadi seorang budak disuruh tetap harus menghormati tuan yang bengis. Kalau tuan yang bengis saja atau jahat tetap harus dihormati menurut 1 Petrus 2:18, maka bagi seorang anak juga, sekalipun orang tuanya brengsek, harus tetap menghormat, taat, mengasihi, dan tetap harus punya rasa terima kasih pada mereka, ya. Bahkan seandainya orang tua saudara adalah orang kafir, ya. Ada banyak saudara yang datang dari Sabu, tapi orang tua saudara-saudara masih kafir semua, ya. Di sana kan,
Nah, lebih sekafir-kafirnya mereka, tetap saudara sebagai anak, ketaatan saudara kepada Tuhan saudara harus membuat saudara mau tetap menghormati orang tua yang kafir itu, ya, orang tua yang kafir itu. Keempat, anak harus mentaati orang tua, tapi ingat, tidak secara mutlak. Ya, kalau hormat orang tua brengsek pun kita tetap hormat. Tapi kalau dalam soal ketaatan, ingat, taat pada orang tua tapi tidak mutlak, ya. Nah, taat pada orang tua ini memang harus ada. Hormat harus mencakup itu. Efesus 6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Suruh taat. Kolose 3, hai anak-anak, taatlah orang tuamu. Nah, jadi ketaatan mesti ada. Di Kolose 3:20 ada sambungan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, ini terjemahannya salah. Mestinya itu yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi, kalau anak taat pada orang tua, itu menyenangkan Tuhan. Ada banyak anak muda ikut persekutuan pemuda menyanyinya, oh menyenangkanmu, senangkan. Tapi kurang ajar terhadap orang tua. Ya, orang tua minta tolong itu tidak mau bantu. Ya, tapi kalau ibadat tuh, Tuhan, ku mau menyenangkanmu, mama suruh tolong dibeli aku, waduh, pi sendiri, Nah, padahal mau menyenangkan Tuhan. Nah, di sini dibilang bahwa kalau anak taat sama orang tua itu menyenangkan Tuhan. Jadi mestinya kalau anak-anak mau menyenangkan Tuhan, mesti taat sama orang tua, ya, mesti taat sama orang tua. Mana ketua pemuda ada? Ketua pemuda mesti berkhotbah ini, ya. Mesti berkhotbah kepada pemuda-pemudanya supaya mau menyenangkan Tuhan, mesti taat orang tua. Nah, tapi apakah ketaatan kepada orang tua itu mutlak? Tidak, ya. Taat kepada orang tua dibatasi oleh firman. Nah, di situ perhatikan Kolose 3:20, itu ada kata-kata yang salah tafsir bisa menjebak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Nah, kata-kata dalam segala hal ini bisa salah diartikan, berarti dalam hal apapun orang tua suruh curi mangga juga kita curi, ya kan? Nah, saya kalau ngomong begini saya ingat masa kecil saya, ya. Kan masa kecil pun kita ingat persis tuh, dan ya saya ingat persis bahwa waktu saya masih masa kecil itu belum sekolah tuh segar di ingatan saya bahwa bapak saya pernah ajak kita mencuri sirsak di malam hari. Ya. Nah, masuk kebun orang dan curi sirsak di malam itu saya masih ingat. Masih ingat model pohon sirsaknya bagaimana, lalu kita sembunyi di mana, gitu. Nah, taruh itu sirsak di mana itu masih lekat di ingatan saya bagaimana, ya. Nah, karena itu maka anak-anak tuh pikirannya tajam, jadi orang tua ini hati-hati, ya. Karena kalau bersikap yang tidak baik tuh anak bisa sampai hampir 40 tahun juga masih ingat kuat apa yang kita berikan atau teladankan pada waktu kecil, ya. Jadi tidak dalam maksudnya dalam segala hal ini tidak berarti bahwa itu mutlak, ya. Kolose 3:20 memang mengatakan anak harus taat pada orang tua dalam segala hal. Tapi kalau kita menafsirkan bagian ini dengan melihat ayat lain dalam kitab suci, kita harus memberi perkecualian, yaitu pada saat orang tua memberikan perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan dengan firman Tuhan, tidak mutlak, tidak taat. Jadi kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang dilarang firman Tuhan, atau melarang melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan, anak tidak boleh mentaati orang tua itu. Perhatikan dua hal ini, yaitu melarang, menyuruh apa yang dilarang oleh firman Tuhan, dan yang kedua adalah melarang apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, ini kan juga seringkali orang tua melakukan dua hal ini. Tuhan melarang tapi orang tua perintahkan. Misalnya suruh mencuri, tapi Tuhan perintahkan tapi orang tua melarang. Ya, Tuhan suruh ikut kebaktian, ya kan? Tapi orang tua bilang, besok ujian, belajar saja. Ya, minggu depan baru gereja. Nah, misalnya kan begitu. Firman Tuhan memerintahkan, tapi orang tua melarang. Ya. Maka dalam hal seperti itu, anak harus tidak taat kepada orang tua. Dasar pandangan ini, Kisah 5:29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia.
Taat kepada manusia, dalam hal ini orang tua, hanya boleh sepanjang orang tua memberikan perintah atau larangan yang cocok dengan firman. Kalau bertentangan, kita harus lebih taat pada Allah. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Jadi ada perintah bahwa kita mesti mengasihi bapa, mengasihi ibu. Ya. Tapi mengasihi Tuhan harus di atas segalanya. Sehingga apabila kasih kepada Tuhan dan kasih kepada ini menjadi sesuatu yang bertentangan, maka kita mesti tidak lakukan ini dan lebih memilih taat kepada Tuhan. Juga Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi taatnya mesti di dalam Tuhan. Tapi kalau taatnya sudah di luar Tuhan, maka tidak taat. Calvin, orang tua memerintahkan anak-anak mereka hanya di bawah otoritas tertinggi dari Allah. Karena itu Paulus tidak hanya mendesak anak-anak untuk mentaati orang tua mereka, tapi menambahkan pembatasan di dalam Tuhan. Taatilah di dalam Tuhan. Dengan mana dia menunjukkan bahwa jika seorang bapa memerintahkan apapun yang tidak benar, ketaatan kepadanya dengan bebas ditiadakan. Kalau seorang bapa perintah sesuatu yang bertentangan, anak menjadi bebas untuk tidak taat. Stop. Memang benar bahwa dalam teks paralel dalam surat Kolose, anak-anak disuruh untuk mentaati orang tua dalam segala sesuatu. Tapi ini diimbangi dengan surat Efesus oleh perintah untuk mentaati mereka dalam Tuhan. Instruksi yang belakangan ini tentu memodifikasi instruksi yang lebih dulu. Anak-anak tidak harus mentaati orang tua mereka dalam segala sesuatu secara mutlak tanpa perkecualian, tapi dalam segala sesuatu yang cocok dengan kesetiaan utama mereka, yaitu kepada Tuhan mereka Yesus Kristus. Ya, jadi lagi-lagi intinya adalah ketaatan pada orang tua tidak mutlak, hanya kalau sesuai kehendak Tuhan. Calvin menambahkan bahwa selama orang tua tidak menyuruh atau melarang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka biarpun mereka memberlakukan ketaatan yang tidak wajar, atau mereka marah, atau bahkan mereka berlaku kejam, maka hal-hal ini harus ditanggung atau dipikul oleh anak-anak mereka. Ini menurut Calvin, ya. Jadi kalau orang tua adalah orang yang terlalu melindungi, overprotective, ya. Jadi anak ini dilindungi sedemikian rupa sehingga seperti penjarakan anak dalam rumah, ya, pingit mereka, ya. Hal ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan sehingga anak harus mentaati orang tua dalam hal seperti ini. Nah, ini menurut Calvin demikian. Nah, lalu ketaatan anak kepada orang tua dibatasi umur. Kita tentu tidak bisa beranggapan bahwa anak harus tetap taat kepada orang tua pada saat mereka sudah betul-betul dewasa. Ya. Ada yang sudah umur 60 tapi orang tua masih ada. Ya, orang tuanya masih ada. Kemarin saya hadir melayat orang yang umur 102 baru mati. Nah, 102 baru mati. Sedangkan anaknya tuh sudah jadi opa. Ya kan? Anaknya sudah jadi opa-opa, oma-oma. Ya, tapi dia ini. Nah, ini anak-anak itu sudah tua. Nah, apalagi saat mereka sudah menikah dan sebagainya. Tapi sampai kapan, sampai umur berapa seorang anak harus taat orang tuanya? Ya, ini memang subjektif sekali, ya, subjektif sekali, ya. Stott menganggap hal ini tergantung dari tradisi atau budaya setempat. Di Romawi pada zaman Paulus, anak harus tunduk pada orang tua selama orang tua masih hidup. Di Inggris abad 20, usia 18 dianggap sudah dewasa dan bebas dari orang tua. Ya. Jadi anak-anak boleh mengatur hidupnya sendiri pada waktu mereka sudah umur 18 ke atas, atau diri sendiri, ya. Mau tinggal sendiri di luar rumah juga urus saja sendiri, ya. Kalau di barat sekarang, ya.
Tapi di Romawi pada zaman itu harus sampai mati baru taat. Jadi ini memang sesuatu yang subjektif. Mungkin bisa ditambahkan sesuatu yang lain, yaitu bahwa ketaatan anak kepada orang tua dibatasi oleh kondisi dari orang tua itu. Kalau orang tua sudah tua dan pikun sehingga menyuruh yang bukan-bukan, nah ini mungkin perlu tidak taat ini ya. Misalnya orang tua kita sudah opa-opa, tapi minta dicarikan ABG mau nikah lagi. Wah, ini kan repot itu ya. Nah, jadi tergantung situasi ya. Sekalipun ada sikon di mana anak boleh tidak mentaati orang tua, tapi tidak demikian dengan sikap hormat. Jadi kalau soal taatnya ada sikon di mana tidak taat, tapi hormatnya itu mesti tetap ya. Kasih, rasa terima kasih pada orang tua itu harus selalu ada secara mutlak. Jadi pada saat harus menolak mentaati orang tua pun, ya, misalnya orang tua suruh beli laru, ya, kita menolak. Tapi menolaknya harus dengan cara yang hormat. Kalau orang tua bilang, Anton, dibeli kasih bapak laru, ya, anak tidak boleh taat. Tapi tidak boleh taat dengan tidak boleh menolak dengan cara yang kasar. Anjing satu ini minum laru terus saja. Itu sama dengan kita menolak, tapi pada saat yang sama kita sudah tidak hormat sama orang tua dan maki orang tua, ya kan? Nah, jadi boleh tidak taat dalam hal seperti itu, tapi harus tetap hormat, ya. Anak tidak boleh menolak untuk taat dengan cara kurang ajar. Nah, ini lagi-lagi bukan sesuatu yang gampang, ya, bukan gampang. Juga pada saat anak sudah dewasa dan tidak ada lagi di bawah otoritas orang tua, dia harus tetap menghormati. Banyak anak memasukkan orang tua ke panti jompo, dan ini kelihatannya tidak sesuai dengan hukum kelima ini. Ya, tapi nanti ada poin khusus itu. Nah, anak-anak merasa bahwa orang tua ini jadi memberatkan, ya. Tunggu kapan mati, tidak mati-mati. Ya. Padahal anak sudah punya dunia sendiri, dia sudah memperhatikan anaknya, dia sudah memperhatikan istrinya, keluarga istrinya, ya. Lalu mulai muncul lagi anak-anak, ini orang tua saya tadi sudah bawa tanah tidak mati-mati juga. Kasih masuknya ke panti jompo sana, ya. Nah, ini menurut saya itu anak-anak yang memasukkan ke panti jompo, ya, dalam situasi yang normal tidak mau memelihara dan memasukkan ke sana, menurut saya itu pelanggaran terhadap hukum ini. Kelima, hormat kepada orang tua mencakup pemeliharaan terhadap mereka pada saat mereka sudah tua atau tidak bisa bekerja lagi. Nah, ini yang penting. Ini yang saya bilang tadi, ya. Harus memelihara mereka pada saat mereka sudah tidak bisa kerja lagi, sudah tidak punya penghasilan lagi, anak wajib memelihara mereka. Ya. Ini pasti akan ada kalau anak memang cinta orang tuanya, ya. Kalau tidak cinta orang tuanya, lepas saja dia pergi urus di mana sampai orang tua. Saya heran juga, ada banyak anak yang kelihatannya hidupnya mapan sekali secara ekonomi, tapi orang tuanya kasihan, menderita. Ya, ya. Dalam usia yang sudah tua seperti itu, masih harus jual kacang untuk hidup mereka. Ya. Lalu anak-anak bikin apa? Ya. Maka di sini hormat kepada orang tua itu harus melibatkan pemeliharaan. Kita lihat Matius 15. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Tuhan mengkritik orang yang tidak mau pelihara orang tuanya dengan alasan bahwa ini uang untuk bapak tuh saya sudah kasih di gereja. Ya, karena gereja ada pembangunan, jadi uang bapak itu sudah saya kasih di sana, jadi ini kali bapak tidak dapat duit lagi. Nah, ini Tuhan mengkritik. Ini sesuatu yang salah. Bahwa pemeliharaan terhadap orang tua, ya, itu harus tetap ada. Kita tidak bisa pakai alasan untuk apa ya? Alasan untuk pelayanan, duit untuk pelayanan untuk gereja lalu mengabaikan tugas terhadap orang tua. Tidak. Kelvin.
Poin ketiga dari hormat adalah anak-anak harus memelihara orang tua mereka dan siap dan rajin dalam semua kewajiban mereka terhadap orang tua. Burung bangau menyuplai orang tua mereka ketika mereka telah menjadi lemah dan usang dengan usia tua. Burung bangau saja dia kasih makan anaknya, kalau burung bangaunya sudah tua, giliran anaknya yang cari makan untuk dia. Ya. Jadi burung bangau saja seperti itu. Dan dengan demikian menjadi pengajar-pengajar kita. Maksudnya burung bangau ini menjadi pengajar kita dalam rasa terima kasih. Karena itu sikap barbar dari mereka yang menggerutu atau mengabaikan untuk meringankan kemiskinan dari orang tua mereka dan membantu kebutuhan mereka menjadi makin hina dan menjijikan. Kalau binatang saja tahu berterima kasih kepada orang tuanya, orang tua binatang ini, masakan kamu sebagai manusia kok teganya tidak tahu terima kasih kepada orang tua? Saya pernah baca satu cerita, ada satu keluarga, ya sudah mapan, tapi merasa terganggu dengan kehadiran ini opa yang tidak mati-mati juga. Akhirnya mereka putuskan untuk titip opa saja di panti jompo. Lalu akhirnya mereka bawa dengan mobil, ya. Mereka bawa dengan mobil ini terus jalan terus sulit sekali. Akhirnya ketemu juga panti jomponya, ya. Lalu titip opa di sana. Lalu pulanglah mereka bersama dengan istri dan anak-anak pulang. Lalu tiba-tiba sampai di tengah jalan ini anak bilang begini, Bapak, itu panti jompo tadi alamatnya di mana? Waduh, kita hanya pergi, saya tidak tahu alamat. Bapak usaha cari tahu alamatnya. Kamu bikin apa? Pokoknya Adi mau tahu alamatnya. Untuk apa? Supaya nanti kalau Papa sudah tua, Adi bisa antar ke sana. Ya kan? Lalu sadarlah dia, aduh. Ya. Akhirnya berpikir, kalau nanti giliran saya tua, anak saya akan titip saya. Dia balik mobil, jemput kembali Papa pulang ke rumah. Ya kan? Saya kira Tuhan pakai itu anak, ya. Kita mesti mengharap itu anak, dan sesungguhnya orang ini anak Allah, ya kan? Ya. Karena Tuhan pakai dia yang menyadarkan orang tuanya yang ya brengsek karena taruh orang tua di panti jompo, kamu kena bagiannya, ya. Nah, jadi tidak bisa kita melepaskan tanggung jawab pada orang tua. Saya sendiri, ya. Sejak dari saya mempunyai penghasilan sendiri, ya, saya selalu menjatahkan orang tua. Walaupun pada saat itu papa saya belum pensiun, mama saya belum pensiun, masih kerja. Tapi begitu saya sudah mempunyai penghasilan sendiri, saya menentukan jatah untuk papa sekian, jatah untuk mama sekian. Apalagi pada saat mereka sudah pensiun dan tidak kerja lagi, maka saya tetap, mereka masih ada, ya, maka itu adalah tanggung jawab. Walaupun mungkin mereka tidak butuh karena mereka sudah cukup dengan uang pensiun mereka. Ya, tapi bagi saya sebagai anak minimal, walaupun kita bukan membiayai mereka karena tentu mereka ada biaya hidup sendiri dari pensiun, tapi maksudnya adalah bahwa dengan itu menunjukkan bahwa kita mempunyai rasa sayang dan kasih kepada mereka selama mereka masih hidup. Ada banyak anak yang tidak peduli pada orang tua, sudah kerja juga. Yang makan duit mereka paling banyak itu pacar mereka. Ya. Tapi orang tua tidak. Nanti kalau mama sudah mati baru bilang, beta belum balas nana. Nana puncak. Tapi ada kesempatan balas tidak balas. Ya kan? Baru menangis makan reuk. Rasanya kalau saya tahu dia anak bayinya, lu kurang ajar, orang tua masih hidup tidak. Baru begitu banyak, lu turun dari tangga tampelin lu. Jadi coba saudara-saudara yang sudah punya penghasilan, lihat orang tua tuh, coba dibantu, ya. Bukan mungkin mereka tidak butuh juga dari saudara untuk bisa, tapi minimal ada bukti bahwa saudara memang memberi perhatian kepada mereka secara rutin, ya, secara rutin. Editor dari Calvin Commentary, hukum ini dilakukan dengan sembrono oleh banyak orang, di mana hanya burung bangau di antara semua makhluk hidup yang melakukannya dengan paling tepat. Burung bangau ini memang setia kepada orang tuanya, dicari makan untuk orang tuanya. Karena makhluk lain memperlakukan dengan keras dan jarang mengenal atau menganggap orang tua mereka. Jika kebetulan orang tua mereka membutuhkan bantuan mereka untuk memelihara atau memberi makan mereka,
Sedangkan burung bangau secara bergotong royong memberi makan mereka pada saat mereka menjadi tua, dan memikul mereka pada bahunya pada saat karena kelemahan mereka tidak dapat terbang. Jadi burung bangau ini kalau orang tua tidak bisa terbang, dia pikul terbang. Luar biasa itu burung bangau ya. Ya. Kalau soal kerajinan, firman Tuhan bilang, pemalas, pergilah kepada semut. Betul? Tapi bagi anak-anak yang tidak tahu terima kasih pada orang tua, kurang ajar, pergilah kepada bangau, ya kan? Supaya belajarlah dari bangau. Ya. Kelak. Karena itu perintah atau ajaran ini melarang bukan hanya semua tindakan melukai, tidak hormat, dan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang tua, tapi juga memerintahkan semua tindakan kebaikan yang perlu, hormat dari anak dan ketaatan. Kita tidak bisa menganggap bahwa seorang menghormati orang tuanya yang pada saat orang tuanya menjadi lemah, buta atau sakit tidak berusaha sekuat dalam mensupport atau menopang mereka. Jadi kasih saudara kepada orang tua dibuktikan dengan mensupport mereka ketika mereka sudah menjadi lemah. Apakah anak-anak di sini sudah menghormati orang tua dan mensupport mereka? Apakah orang tua di sini sudah melihat bahwa anak-anak saudara itu mensupport saudara? Wah, ini susahnya. Kayaknya banyak kita yang tidak melakukan hukum kelima ini, ya. Nah, karena itu maka kalau saudara merasa gagal dalam hal ini, nanti kalau saudara menikah dan punya anak, itu mesti ajar anak dari sekarang. Ya, ajar anak dari sekarang untuk tahu mengasihi orang tua, menghormati orang tua, memelihara orang tua. Nah, keenam, bagaimana kalau ada hubungan yang bersifat dualisme atau ganda antara anak dan bapak atau orang tua? Misalnya anak menjadi pendeta, sedangkan bapaknya jemaat. Lalu siapa harus hormat siapa? Ya, macam saya, ya, saya pendeta. Bapak saya hadir di sini juga sebagai jemaat. Ya, lalu siapa hormat siapa? Ya, sebagai anak saya kan mesti hormat dia, tapi sebagai jemaat dia mesti hormat saya sebagai pendeta. Nah, ini hubungannya dualisme. Nah, untuk yang seperti ini, Calvin mengatakan, segala sesuatu bisa begitu disesuaikan dengan sikap saling moderat mereka. Sehingga sementara sang ayah menundukkan diri sendiri pada pemerintahan dari anaknya, tapi dia tidak boleh sama sekali dirampok dari kehormatannya. Dan bahwa sang anak sekalipun lebih tinggi dalam kekuasaan, bisa dengan rendah hati tetap menghormati ayahnya. Ya, jadi di sini harus ada saling toleransi dan hubungan mereka harus disesuaikan sedemikian rupa. Anak boleh punya kedudukan tinggi, tapi sebagai pendeta, tapi dia anak, dia mesti hormat. Orang tua, ya, dia adalah orang tua, tapi kalau dia lihat anaknya punya otoritas, maka dia dengan kerendahan hati menundukkan diri di bawah. Dan ini sesuatu yang penting. Dalam kasus adanya hubungan ganda seperti ini, maka kita harus mempertanyakan dulu apa urusannya. Ini penting. Kalau urusannya adalah urusan gereja, maka ayah harus menghormati anaknya dan tunduk pada anaknya yang adalah pendeta. Tapi kalau itu bukan urusan gereja, maka anak harus tetap menghormati ayahnya. Yang jelas, pada saat seorang anak mempunyai kedudukan lebih tinggi dari ayahnya, dia tidak bisa mengabaikan begitu saja hukum kelima dan tidak peduli terhadap kedudukan ayahnya. Ya. Dalam kasus Yesus, nah ini Yesus ini dualisme. Jelas ada hubungan dualisme. Di satu sisi dia Allah, ya, tapi dia juga dipelihara oleh orang tuanya, ya, Yusuf dan Maria, ya, sebagai orang tua. Yusuf secara hukum, Maria itu secara biologis. Jadi Yesus itu tunduk dan taat kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya ketika dalam posisi dia sebagai anak. Tapi ingat juga bahwa dia sesungguhnya adalah Allah, sehingga ketika dia sebagai Allah, maka Maria dan Yusuf ini adalah manusia biasa dan adalah ciptaan, dan mereka mesti tunduk kepada Yesus. Ya. Kadang-kadang kalau kita melihat sejumlah ayat, kadang-kadang ada sikap Yesus yang sangat keras kepada orang tuanya,
Dan ini seringkali dianggap sebagai Yesus kurang ajar dan sebagian orang menganggap bahwa Yesus berdosa. Ya. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, ini karena Yesusnya hilang, ya. Mau pulang dari Yerusalem, cari-cari sudah rombongan sudah jalan, ternyata Yesus tidak ada. Lalu cari-cari, ternyata dia di bait Allah. Maria kelihatannya tegur dia, kamu ingin menyusahkan atau merepotkan aku dan ayahmu, cari kemana-mana tidak dapat. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Ya. Jadi kelihatannya dia cukup tegas kepada orang tuanya. Yohanes 2:4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatnya belum tiba. Ini dalam kasus ubah air jadi anggur. Nah, Maria karena tahu anggur habis datang pada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu ditanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Di sini terjemahan Alkitab Indonesia, terjemahan baru ini menerjemahkan ibu. Ini sudah terjemahan yang diperhalus. Sebenarnya kata Yunani-nya itu adalah gunai, yang artinya mau apakah daripadaku, hai perempuan? Ya. Itu yang kata yang sama dipakai ketika Yesus ada di atas salib. Dan dia bilang, hai anak, inilah ibumu. Hai ibu, inilah anak. Ibu di situ tuh gunai perempuan. Hai perempuan, inilah anak. Nah, itu diperhalus. Karena kelihatannya di Indonesia ini atau kebudayaan kita nih, kalau panggil orang tua sendiri bilang apa? Perempuan. Itu kurang ajar, kasar sekali. Ya kan? Kasar sekali. Tapi itu kan kebudayaan kita ya. Tapi kebudayaan sana tidak. Di barat saja, kalau anak panggil bapaknya nama Mark. Ya, kok belum pulang? Itu biasa. Tapi kalau kita di sini kalau panggil fi'in sama orang tua itu kan kurang ajar. Suatu hari ada upacara bendera. Pemimpin upacara di sana, pembina upacara, pemimpin upacara. Lapor, peserta upacara hari ini adalah 38 orang, sudah termasuk lu. Dia bilang ke kepala sekolah, lapor, peserta upacara 38 orang sudah termasuk lu. Ya, lalu pembina upacara, laporan diterima dan lu tunggu pembagian habis. Ya. Tapi kan kalau di barat sana kan ngomongnya orang tua, yuk, tak ada masalah. Nah itulah juga maka beberapa waktu yang lalu kan, tahun lalu tuh, ada orang yang tanya sama saya, Pak, ya, apakah sopankah kalau kita datang menghadap Tuhan dan memanggil-manggil kau? Ya. Sedangkan untuk orang tua kita saja kita tidak bilang kau. Kalau kita bilang kau itu kurang ajar, tapi kalau kepada Tuhan kalau kita bilang kau, saudara jawab bagaimana? Ya, engkau, itu kan kita tidak pakai untuk orang tua kita, tapi kepada Tuhan kok pakai. Ya, itu soal rasa bahasa ya. Kita merasa bahwa kita mungkin rasa seperti kurang ajar, tapi persoalannya adalah bahwa apakah dengan kita menyebut kau kepada Tuhan, Tuhan merasa bahwa ini anak kurang ajar? Ya. Dalam bahasa asli kitab suci juga memang punya arti ya seperti kau. Ya. Dan saya kira kalau Tuhan saja tidak merasa tidak dihormati dengan kata kau, ya kita tidak usah terlalu mempersoalkan hal-hal yang remeh seperti itu ya. Yang lebih mempermalukan Tuhan Allah tuh kalau kita mulut Tuhan penuh mulut tapi hidup tidak sesuai dengan kebenaran ya. Jadi di sini mau apakah engkau daripadaku perempuan? Nah, itu kelihatannya kasar, tapi karena itu Indonesia menyederhanakannya sebagai ibu ya. Tapi jelas bahwa Yesus kelihatannya ada nada penolakan terhadap ibunya. Matius 12:48. Tetapi jawab Yesus sementara ngajar-ngajar, ada orang kasih tahu, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar.
Tapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu padanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Kelihatannya Yesus tidak mau mengakui ibunya dan saudara-saudaranya. Saya baca sejumlah tafsiran, mereka bilang ini karena Yesus sedang ngajar firman. Ya, kelihatannya kehadiran mereka ini mau mengganggu atau menyerobot ini pemberitaan firman. Maka Yesus yang lagi konsentrasi dalam ini sebagai dia memang anak, tapi di satu sisi dia juga adalah Allah yang mengajar firman. Nah, dia tidak mau diserobot seperti itu. Siapakah? Lagi pula saudara-saudaranya juga kan tidak percaya kepada dia. Ya. Jadi itu ada hubungan dualisme antara Yesus dan juga orang tuanya. Tapi juga bagian lain dari kitab suci menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam asuhan orang tuanya. Kata asuhan di situ itu mencakup hormat dan taat di sana. Ya. Ya. Ketujuh, adanya hukum kelima ini mensyaratkan adanya kewajiban dari orang tua terhadap anak mereka. Ya. Jadi anak mesti hormat orang tua, tapi secara implisit ini harus ada tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tanggung jawab yang bagaimana? Kita lihat komentar Clark. Pertama, karena anak-anak harus menolong orang tua mereka, maka orang tua harus mendidik dan mengajar anak-anak mereka dalam semua pengetahuan yang berguna dan perlu, dan tidak membesarkan atau mengasuh mereka dalam ketidaktahuan atau kebodohan atau kemalasan. Ini anak ini kan nanti harus hormat orang tua, memelihara orang tua, ya kan? Nah, karena itu maka orang tua mesti didik mereka sedemikian rupa supaya mereka mempunyai semua pengetahuan dan kemampuan supaya besok dia tahu mengerti dan menghargai orang tua, ya. Kedua, mereka harus mengajar anak-anak mereka rasa takut dan pengenalan terhadap Allah. Karena bagaimana mereka bisa mengharapkan kasih dan rasa hormat yang patuh dari mereka yang tidak mempunyai rasa takut terhadap Allah di depan mata mereka. Mereka yang dididik dengan cara yang terbaik biasanya adalah yang paling patuh. Anak mesti dididik untuk takut akan Allah. Kalau anak sudah tidak takut pada Allah, bagaimana dia bisa taat kepada saudara? Karena itu saudara harus atau wajib mengajar anak ini supaya anak ini menjadi orang yang taat. Ya, menjadi orang yang taat. Saya kenal seorang ibu yang kalau mendidik anak-anaknya, punya anak 3 orang, kalau anak-anaknya berbuat salah, diatur waktu duduk, ini malam nasihat, tapi dia sudah siapkan bagi anak-anaknya buku nasihat. Jadi misalnya anak pertama, kau itu begini, kau punya salah begini, kau harus begini. Catat. Pakai tanggal, catat, lalu komitmen. Dengan ini, hari ini saya berjanji saya akan begini. Tanda tangan di bawah. Lalu datang sini, mamanya tanda tangan. Anak kedua, kau ini bangun terlambat terus. Ya, jadi kamu harus bangun tidak terlambat lagi. Ya, jam 6 sudah bangun. Tanda tangan, bikin komitmen. Mulai besok tidak akan bangun telat lagi. Nanti kalau ulang, pagi lagi, buka buku nasihat. Oh, itu menurut saya kalau mendidik anak seperti itu, wah, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan memang harus dibentuk dari kecil. Pucuk muda itu, kalau kita mau kasih dia bagaimana sesuai kemauan kita. Ya, tapi kalau dia sudah tua, sudah jadi batang keras, bahwa kau paksa dia untuk ikut, patah. Ya, patah. Ya. Ponakan saya, kalau dalam penglihatan saya sih terlalu dimanjakan oleh orang tua, dan saya protes orang tua. Ya. Satu hari kami saudara-saudara dapat tugas antar dan jemput di sekolah. Saya kebagian hari Selasa dan Kamis. Beberapa minggu lalu saya antar jemput dia ke rumah. Terus tak tahu apakah ya, terus bawa ke rumah, oma omong ini, terus ini anak tidak mau dengar. Ya, tutup telinga, tidak mau dengar. Saya bentak dia, buka telinga kalau orang tua. Begitu saya bentak ini anak, dia kaget, menangislah dia sejadi-jadinya. Saya bilang biar nangis, ya, biar nangis. Supaya apa? Supaya dia sadar bahwa orang tua kalau omong tuh buka telinga. Karena kalau sekarang
masih kecil-kecil begini, omong, tidak mau dengar, tidak mau dengar. Saudara bayangkan kalau dia umur 20 tahun, ya, 25 tahun baru saudara sudah tua renta, baru omong dia tidak mau dengar. Mau jadi apa saudara? Ya, jadi harus kalau memang tegalah sekarang untuk dia. Ya, tegalah sekarang untuk dia. Supaya itu mendidik dia. Menangis tidak apa-apa. Ya, menangis tidak apa-apa. Ya, asal membentuk dia dengan baik. Tapi banyak orang tua terlalu manja anak. Ya. Hajar kalau perlu. Hajar kalau perlu. Saya dulu berkunjung ke rumah Pendeta Samuel Pak di Surabaya. Begitu saya masuk, anaknya yang masih kecil, dia kayak memusuhi saya. Saya masuk begini, sepotong begini, lu mau lihat asal dia apa? Saya juga santai. Dia lihat saya lihat dia. Nah, tapi dia betul-betul seperti membenci saya. Tiket ya. Nah, setelah saya sudah duduk di sofa itu sama bapaknya, dia masih tetap kayak waspada. Dia amat-amati saya. Saya juga di petangan, saya dulu kayak apa? Sekali begitu terlempar ya kan. Tiba-tiba dia, tuh, hantam lu darah hantam. Ini saya mau naik tapi bapaknya ada di muka tadi. Yang saya heran lah bapaknya pada sini nak, jangan begitu ya nak ya. Kalau saya sini naik, jadi menurut saya salah kalau tidak menghajar anak dalam hal seperti itu. Anak perlu diajar. Tapi prinsip hajarnya ada. Itu yang Pak Budi Saleh bilang. Prinsip hajarnya bilang begini. Pertama, harus sakit. Tapi kedua, jangan sampai cedera. Ini dua penting. Hajar itu mesti sakit. Kalau nak, jangan begitu ya. Bapak, tambah lagi bapak. Tidak ada rasa. Mesti ajar sampai sakit supaya ada sesuatu yang dia rasakan, tapi tidak boleh sampai cedera. Ya, karena kalau sampai cedera kita menjadi bersalah. Ya, tapi hajarnya mesti harus dia rasakan. Ya, jadi harus ada prinsip seperti itu. Kalau saudara adalah orang yang mendidik anak dengan cara tidak karuan, maka perhatikan ayat ini. Amsal 10. Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tapi anak bebal akan kedukaan bagi ibunya. Berapa banyak orang tua yang akhirnya berduka pada saat anaknya sudah bertumbuh besar dan menjadi kurang ajar. Ya. 16 ayat 20, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tapi orang yang bebal menghina ibunya. Amsal 17 ayat 21, siapa mendapati anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Ya. Amsal 17 ayat 25, anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. 19 ayat 13, anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiras yang tidak henti-hentinya menitik. 28 ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari jalan itu. 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka dia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita padamu. Efesus 6 ayat 4, kamu hai bapak-bapak jangan membangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saya ingat juga Pak Budi pernah mengajar bahwa dalam menghajar anak pun lihat kasus. Kalau kasus itu sebenarnya bukan pembangkangan, ya, hanya karena ketidakmengertian, jangan hajar. Sekalipun kerugian saudara besar. Tapi kalau itu adalah pembangkangan, perlawanan, sekalipun ruginya sedikit harus hajar.
Misalnya saudara pulang kerja, ya pakai jas hujan, ya kan, mantel, terus anaknya lihat mantelnya basah, lalu dia sebenarnya kepengen untuk, aduh kasihan bapak saya mantelnya basah, lalu dia menyambut saudara tanpa saudara tahu dia kepengen berbuat baik. Dia ambil mantel dan dia ingat bahwa mamanya kalau baju lembab-lembab itu setrika. Nah dia lihat bapak mantel bapak ini basah, dia ambil lalu setrika, robek semua. Begitu robek semua, rugi boleh banyak. Anak seperti itu tidak boleh dihajar, tapi diajar baik-baik. Dia tidak mengerti tapi tujuannya baik. Tapi kalau anak yang main-main gelas begini, ini gelas ini mungkin hanya Rp1.000, tapi nah jangan nak, jangan nanti pecah, jangan nanti pecah. Tiba-tiba jatuh pecah, ini pembangkangan. Jangan dia, ya. Karena ini biarpun rugi kecil, ini pembangkangan. Tapi yang tadi mungkin rugi mahal, tapi sebenarnya bukan pembangkangan, niat baik. Nah, mengajar anak juga lihat kasus. Ya, lihat kasus. Ya Allah, ya. Yang habuk-habuk. Lihat kasus untuk mengajar anak. Supaya dia niat baik, dia tidak tahu, kasih tahu. Tapi kalau ini pembangkangan, melawan, maka mesti diketok atau dihajar. Kalau memang saya masa kecil mengalami masa penderitaan yang hebat. Karena bapak saya tidak tahu membedakan mana yang pembangkangan dan mana yang niat baik. Ya. Bapak saya guru pada waktu itu dan beliau ikut proyek pengadaan buku PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Jadi beliau yang suplai buku itu dibagikan ke semua SDC Kecamatan Fatuleu. Pesanlah buku dari Semarang, datang begitu banyak buku PSBB. Bukunya ada gambar-gambar Indonesia berjuang, Jenderal Sudirman, bagaimana semua ada. Sementara itu di sekolah saya ada tugas bikin clipping. Tugas bikin clipping dan saya lihat, aduh buku bapak ini semua nih, aduh PSBB gambar bagus-bagus semua. Saya kumpul semua di bawah saya, gunting semua, tidak ada satu pun yang. Ya. Dan beliau lihat sebelum berangkat, waktu itu bapak masih tinggal di Camplong, kami di Kupang. Dia bawa itu buku semua satu tumpuk. Sudah bawa kayu petes sebesar ini. Lalu dia bilang, siapa yang gunting bapak buku? Saya. Sekarang buka baju. Buka baju pakai celana pendek. Ini saya taat. Buka baju pakai celana pendek. Dan mulai bapak tua lipat saya di situ sampai ini kayu sampai betul-betul halus nih serbuk jatuh. Nah setelah itu tua mulai pukul habuk ini, angkat, saya ingat dia lempar saya naik di atas, jatuh turun, dia lipat hantam ke sini, terus keluar dari rumah, sikat sampai lapangan tetangga, terus semua tetangga nonton. Tapi tidak ada yang berani tegur. Mama saya mau tegur, jangan ikut campur. Ya. Dan saya dihajar betul-betul jadi seperti lapangan dikelilingi oleh orang semua hanya begini. Ya. Dan saya betul-betul babak belur. Hari itu hampir mati. Setelah selesai beliau bilang begini, hari Jumat saya datang mulus semua. Kalau tidak mulus babak 2. Mau bikin mulus bagaimana? Ya kan? Dan pada waktu beliau angkat motor dan jalan, saya dalam hati mudah-mudahan mati. Supaya jangan ada babak kedua. Karena saya tidak mulus. Itu mulus ini barang. Ya. Sampai seperti itu. Seperti itu. Beliau biasa mau jalan penataran atau kemana-mana kasih panas motor dulu. Nah waktu beliau mandi timbul niat baik saya untuk memanaskan motor. Nah tapi biasa kan memanaskan motor di tempat saya ambil memanaskan motor dan bawa supaya panas. Entah apa yang terjadi hari itu, injak gigi lepas kopling tidak mau jalan lagi. Nah rumah saya kan di atas gunung. Nah beliau itu biasa jalan tuh, waktu turun dari rumah tuh belum kasih masuk giginya, Arya saya kapan mau naik gunung baru lepas. Maka dia mulai dari gunung Nun Bondela, dia belum tahu apa yang terjadi. Dia belum tahu kan gigi sudah tidak berfungsi. Dan dia Arya turun sampai Kupang Beach, begitu mau naik lepas tidak jadi. Dan dia jalan kaki pulang. Ya kumpul semua kita di situ. Nah itu ada saya, ada satu kakaknya Kapri, ya tinggal di rumah, ya. Lalu siapa lagi kak? Ya kita berapa orang jadi? Dia panggil omong baik-baik, kalian ini bikin bapak susah saja. Jadi kita juga
terkecoh. Dan kita pikir beliau orang baik-baik, kita juga. Ya, dia menghadap ini kakaknya Kapri ini, dia bilang, kalian ini bikin bapak susah saja. Saya lihat ini si Mariaki ini terlempar, saya sadar ini bahaya. Saya langsung loncat, dia angkat batu, dia sikat kepala saya. Saya tunduk begini, kena di ini, pak, pintu bolong begini. Berani karena saya sudah mati. Dan kalau saya mati, mungkin banyak saudara tidak mendengar Injil dari saya. Jadi betul-betul saya hidup di bawah penindasan. Saya hidup di bawah penindasan. Begitu juga Edwin, adik saya itu ya. Pernah salah apa, dan menurut Edwin tidak salah, tapi bapak pukul dia karena dia rasa dia sedih, bapaknya pukul lagi, lakukan sikat lagi, bapaknya pukul lagi, sampai dia merayap-merayap. Samin itu waktu kecil itu ya, kan dikasih mandi, masih mandi menangis. Karena nangis, bapak tua angkat dia mandi, tempelan dia, pak, begitu terlempar, angkat, pasang lagi, pak, Saudara tanya Samin itu, dia mengalami nasib seperti itu. Ya, tapi sejak beliau mulai tua, dia tidak berani lagi. Karena pertama ya dia sadar sudah tua. Kedua, beliau mesti pikir berapa kali untuk pukul kali ini ya. Karena dia mesti waspadai serangan balik. Ya, tapi itu cara hajar yang salah. Ya, alasannya ini. Karena itu para pakar pendidikan anak mengatakan bahwa hajarlah anakmu selagi kau tidak dalam keadaan emosi. Karena kalau kau dalam keadaan emosi, maka anak bisa mati. Maka kalau masih emosi, jangan hajar. Setelah emosi sudah turun, baru hajar. Itu menurut para pendidik anak seperti itu. Tapi kita kan susah ya, begitu emosi, bang, malah ya. Ya, Amsal 22 ayat 15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ingat, tongkat didikan. Amsal 23 ayat 13-14. Jangan menolak didikan dari anakmu, dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tapi engkau akan menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Amsal 29 15-17. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka dia akan memberikan ketentraman padamu dan mendatangkan sukacita padamu. 19-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dari ayat-ayat ini. Ya. Lihat bagian yang Amsal 19-18. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Nah, ini oleh King James diterjemahkan, jangan biarkan jiwamu menyayangkan tangisannya. Jadi agak lain sekali dari terjemahan Indonesia, ya. Para penafsir tidak sependapat tentang mana yang benar dari dua terjemahan ini. Terjemahan Indonesia itu seperti RSV, NIV, NSB, sama. Jangan menginginkan kematiannya. Tapi King James itu bilang, jangan biarkan jiwamu menyayangkan tangisan. Ada lagi penafsir kelompok 3 yang menerjemahkan, jangan menghindari penghajaran dan dengan demikian membawa kematiannya. Wycliffe Bible Knowledge Commentary menerima terjemahan penafsiran ini. Clark dan Henry setuju dengan terjemahan King James. Jadi jangan biarkan jiwamu menyayangkan tangisannya. Clark, jangan biarkan jiwamu menyayangkan tangisannya. Itu adalah suatu ajaran atau perintah yang sukar bagi orang tua. Tak ada yang lebih mempengaruhi hati dari orang tua begitu banyak seperti tangisan dan air mata dari seorang anak. Tapi adalah lebih baik bagi seorang anak dijadikan menangis pada waktu koreksi, itu bisa sehat bagi jiwanya, daripada bahwa orang tua akan menangis belakangan pada waktu anak itu bertumbuh ke tingkat dewasa dan kebiasaan jahatnya dimeteraikan seumur hidup. Jadi begini, lebih baik saudara bikin dia menangis pada waktu dia kecil untuk mendidik dia,
Jangan sampai kejahatannya hidupnya membuat saudara nanti sudah tua baru menangis. Mau tahu dia hidup secara tidak beres. Ya, kalau saudara tidak tega melihat dia menangis sekarang, saudara akan menangis di kemudian hari. Ya, jadi hajar saja sekalipun menangis. Ya. Sekarang mungkin bapak tadi nak jangan begitu ya, mungkin tidak mau anak itu menangis. Ya itu salah, mesti menangis tak apa-apa. Jensen, Fassel, and Brown, Albert Bass, Gale, and the Leeds, pupil komentari setuju dengan terjemahan LSV, NIV, dan LSB. Artinya sama dengan terjemahan Indonesia, dan kelihatannya ini yang banyak diikuti. Jadi ikut terjemahan Indonesia, hajar anakmu selagi ada harapan, tapi jangan menginginkan kematian. Nah, komentar dari Jensen, Fassel, dan Brown. Janganlah jiwamu menyayangkan tangisannya, tapi Gedzer, Grotius, dan Mayer, ini nama penafsir, mengartikannya. Tapi jangan biarkan jiwamu bangkit untuk membunuhnya. Hindarkan kedua ekstrim. Jadi ekstrim satu tidak mau bikin apa-apa kepada itu anak, tapi ekstrim kedua itu hajar sampai bisa bunuh dia. Ya, hindarkan kedua ekstrim atau menahan penghajaran atau kekerasan ekstrim dalam penghajaran. Cartwright mengartikannya, jangan hendaknya jiwamu menyayangkan dia kepada kehancuran. Pada waktu dia telah melewati pengharapan. Kamu mempunyai pilihanmu, atau bahwa dia merasakan tongkatmu, atau kalau tidak dia akan merasakan pedang dari keadilan yang membalasnya. Saya lebih memilih ini sebagai bentuk antitesis yang terbaik bagi bagian paralelnya selama ada harapan. Jadi lebih baik kamu pakai tongkat untuk hajar dia daripada pedang keadilan Tuhan akan menghantam dia. Ya. Amsal 13:24. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya. Nah, nanti dua komentar ini saudara baca sendiri. Tapi saya ingat ada siswa yang melaporkan gurunya sampai disidang gara-gara cubit kan atau pukul. Ya. Menurut saya kalau saudara orang tua yang baik, saudara salah kalau saudara marah guru-guru menghajar anak saudara sepanjang hajarnya normal. Ya, kalau dia pulang ke rumah lalu telinga sebelah sudah tidak ada, nah itu saudara memang patut ini. Tapi kalau anak saudara nakal lalu hanya dicubit, ya, atau dipukul pakai tongkat, ya, saudara tidak layak marah. Ya, mestinya bersyukur bahwa ada orang lain, ada guru yang mau menghajar anak saudara. Ya, kasihan itu guru-guru itu. Memang sekarang undang-undangnya aneh menurut saya. Nah, ada dua ekstrim, bahwa ada guru-guru yang memang betul-betul melampiaskan emosinya. Saya pernah menghadapi guru-guru seperti itu, ya. Tapi sekarang ekstrim sekarang adalah kalau sentuh sedikit pun tidak mau, ya, dipolisikan. Dan itu menurut saya salah, ya. Anak-anak akan menjadi baik kalau diberi penghajaran pada waktunya, ya. Orang tua tidak boleh membiarkan anak untuk berlaku kurang ajar terhadap mereka, apalagi menganggap mereka sebagai sesuatu yang lucu, khususnya anak kecil. Orang tua harus menghajar anak untuk hormat dan taat pada mereka, bahkan kalau perlu menghajar, mendisiplin anak-anaknya. Orang tua yang membiarkan anaknya kurang ajar terhadap mereka harus memikirkan hal ini. Apakah aku ingin anak-anakku dihukum mati lalu dibuang ke neraka oleh Tuhan? Dalam perjanjian lama, Imam besar Eli kelihatannya kurang didik anak-anaknya dengan baik sehingga menyebabkan mereka jadi bejat, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Ya. Keharusan menggunakan tongkat kontras dengan pembiaran atau pemanjaan terhadap anak. Saudara mungkin terlalu sayang anak dan kepengen manja. Nah, perhatikan baik-baik. Amsal 29:21. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Ini omong hamba. Ya. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Nah, di sini terjemahannya beda-beda. Kita lihat King James. Dia yang mengasuh atau membesarkan dengan lembut pelayannya sejak anak atau sejak muda, pada akhirnya akan menjadikan dia anaknya. RSV. Dia yang memanjakan pelayannya sejak anak atau sejak kecil, pada akhirnya akan mendapati dia sebagai pewarisnya. NIV. Jika seorang memanjakan pelayannya dari muda, pada akhirnya dia akan membawa kesedihan. NSB, dia yang memanjakan hambanya sejak anak, pada akhirnya akan mendapati dia sebagai seorang anak. Nah, ini terjemahannya beda-beda semua. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan sah atau anak ini dalam King James dan NSB hanya muncul di tempat ini dan tidak diketahui artinya dengan pasti.
Nah, apa artinya? Kelak, dia yang mengasuh atau membesarkan dengan lembut pelayannya, orang-orang seperti itu biasanya lupa akan tanggung jawab mereka, mengambil hak-hak dari anak-anak dan jarang jadi baik untuk apapun. Jadi maksudnya ini hamba-hamba yang terlalu dilembut-lembutkan, lama-lama ini hamba-hamba ini seperti kacang lupa kulit dan merasa diri jadi anak. Ya, itu ada artinya begitu. Henry, perhatikan. Pertama, merupakan sesuatu hal yang tidak bijaksana dalam diri seorang tuan untuk menjadi terlalu sayang kepada seorang pelayan, untuk mempromosikan dia terlalu cepat, dan mengizinkan dia untuk menjadi terlalu dekat atau akrab dengannya, membiarkan dia untuk menjadi terlalu enak dan senang, dan diperhatikan dalam makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan dengan demikian membesarkan dia dengan lembut, karena dia adalah seorang yang favorit dan seorang pelayan yang menyenangkan. Harus diingat bahwa dia adalah seorang pelayan, dan dengan dituruti atau dimanjakan seperti itu, dia akan dirusak untuk tempat lain manapun. Kedua, merupakan sikap tidak tahu berterima kasih dalam diri seorang pelayan, tapi itu merupakan sesuatu yang sangat umum untuk berkelakuan secara kurang ajar karena dia telah diperlakukan dengan lembut. Hamba yang dimanjakan menganggap dirinya sendiri terlalu bagus untuk disebut sebagai seorang pelayan, dan akhirnya akan menjadi seorang anak, akan mengambil kesenangan dan kebebasannya, dan mungkin mengklaim warisan. Hendaklah tuan-tuan memberikan pelayan-pelayan mereka apa yang setara dan cocok untuk mereka, dan tidak lebih ataupun kurang. Jadi di sini seorang tuan dilarang untuk terlalu memanjakan hambanya. Maka prinsipnya bisa sama. Orang tua juga tidak boleh terlalu memanjakan anaknya, yang pada akhirnya orang bilang melunjak, lupa diri, dan lalu akhirnya menjadi kurang ajar, ya, menjadi kurang ajar. Jadi orang tua kalau yang ada di sini ingat, jangan manjakan anak. Kalau ada opa-opa, oma-oma di sini, ya ingat, seringkali opa-opa, oma-oma juga terlalu memanjakan cucu-cucunya. Itu juga salah, ya. Contoh pemanjaan terhadap anak atau pendidikan buruk terhadap anak itu pertama Eli, ya. Eli mendidik anak-anak dengan cara yang buruk dan kurang tegas. Ini ayatnya panjang, saudara baca sendiri, tapi kita lihat kata-kata yang bergaris bawah. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Padahal Eli ini imam. Ayat 17, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Lalu ayat yang ke-29, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada? Kesalahan Eli adalah sudah salah mendidik lagi, hormat anaknya lebih daripada Tuhan. Ayat 34, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dari kalau kita terlalu memanjakan anak menjadi kurang ajar, melawan Tuhan, nanti tangan Tuhan sendiri yang akan menghajar mereka atau menghukum mereka, ya. Jadi sayangilah, kalau sudah sayang anak, maka didik mereka dengan baik, termasuk hajaran perlu diberikan. Apa yang terjadi dengan anak-anak Eli, Hofni dan Pinehas disaksikan oleh Samuel. Karena Samuel sejak kecil sudah ada di bawah pengawasan Eli. Tapi Samuel rupanya tidak belajar dari pengalaman itu. Samuel jatuh pada hal yang sama. 1 Samuel 8 ayat 1-5. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatlah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, nama anak-anaknya kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Eli yang imam gagal membina anak-anaknya. Samuel yang adalah nabi pun, ya, juga gagal, ya. Ayat, sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang pada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, ya. Jadi gagal juga si Samuel ini. Kelihatannya Daud juga buruk dalam mendidik anak, dan ini terlihat dari anak-anaknya menjadi brengsek seperti Absalom, Amnon, yang pada akhirnya saling bunuh satu sama lain, ya. Tuhan sendiri memberikan teladan dalam mendidik anaknya. Tuhan mendidik kita. Lihat Ibrani 2, 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi Tuhan sendiri mendidik kita.
Janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Jadi Tuhan memperingatkan kita kalau kita berdosa. Ayat 6, karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Tuhan saja, kalau kita ya keras kepala, Tuhan hajar kita. Ya, Dia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ya, banyak ya ternyata sekarang ya. Nah itu salah. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Jadi Tuhan ini perlakukan, kalau Dia perlakukan kita anak, Dia hajar kalau kita salah. Begitu juga kita harus teladani, anak-anak salah mesti dihajar. Ya. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia mengajar kita, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, karena bisa nangis, sedih, dan seterusnya. Tapi duka cita. Tapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan yang tahu mendidik anaknya, kapan memperingati, kapan menghajar. Maka kita harus belajar dari Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita atau menghajar mereka kalau perlu. Jadi untuk opa-opa di sini, tolong perhatikan supaya mendidik cucu-cucu yang baik. Orang tua yang ada di sini supaya perhatikan supaya didik anak dengan baik. Yang sudah menikah tapi belum punya anak juga perhatikan dengan baik. Siapa tahu Tuhan kasih anak, didik dengan baik. Yang masih pacaran juga perhatikan baik-baik. Supaya waktu saudara menikah nanti dan punya anak, sudah tahu cara mendidik anak dengan baik. Yang masih sebagai anak di sini, masih ada orang tuanya, perhatikan juga untuk hormat orang tua, taat orang tua, memelihara mereka, dan menyayangi, mengasihi mereka. Pelajaran kita masih akan bersambung pada minggu depan, tapi hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita.